Suatu malam, Randi menghadiri acara kumpul keluarga. Di sana, ia tanpa sadar memasukkan korek milik sepupunya ke saku. Saat disadari, keributan pun terjadi. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Wajah Randi memerah, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang begitu dalam. Namun bukannya menyesal, ia justru menyalahkan orang lain. Korek yang selalu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar setia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Semoga cerita yang akan kita dengarkan menjadi pelajaran berharga agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap, sekecil apapun perbuatan itu. Di sebuah kampung pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Randi. Ia dikenal ramah, pandai bercanda, dan selalu hadir di setiap acara nongkrong. Setiap malam, Randi tak pernah absen duduk di warung kopi bersama teman-temannya. Tawa dan asap rokok menjadi saksi kebersamaan mereka. Namun ada satu kebiasaan Randi yang diam-diam membuat kesal banyak orang. Ia sering mengambil korek milik teman tanpa izin. Awalnya hanya satu, lalu dua, dan lama-lama menjadi kebiasaan. Setiap nongkrong selalu saja ada korek yang pindah tangan dan tak pernah kembali. Ah, cuma korek doang, pikir Randi. Baginya, korek adalah benda murah, sepele dan tak pantas dipermasalahkan. Ia bahkan sering berdalih lupa mengembalikannya. Padahal dalam hatinya, Randi tahu betul bahwa ia sengaja menyimpannya. Teman-temannya mulai menyadari. Beberapa memilih diam, beberapa lagi menggerutu pelan. Namun karena tak ingin merusak suasana, mereka menahan diri. Randi tetap tertawa, seolah tak ada yang salah. Ia tak sadar, dari kebiasaan kecil itu, benih keburukan mulai tumbuh. Apa yang dianggap remeh, perlahan menjadi cermin dari sifatnya sendiri. Dan tanpa ia sadari, azab atas perbuatan kecil itu mulai menanti, menunggu waktu yang tepat untuk datang. Kebiasaan yang mengakar. Hari demi hari berlalu. Kebiasaan Randi semakin menjadi. Ia tak hanya mengambil satu korek, tapi bisa dua bahkan tiga dalam satu malam. Korek-korek itu menumpuk di saku celana, laci kamar, bahkan di dashboard motornya. Namun anehnya, Randi tetap merasa selalu kekurangan. Setiap nongkrong, kalimat yang sama selalu keluar dari mulutnya. "Bro, korek lu mana?" Dan setelah api menyala, korek itu tak pernah kembali ke pemiliknya. Beberapa temannya mulai menegur secara halus. Ada yang bercanda, ada yang menyindir. Namun Randi hanya tertawa, menganggap semuanya lelucon. Ia merasa tak ada yang dirugikan. Baginya, mengambil korek bukan mencuri, hanya meminjam tanpa izin. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu merembet ke hal lain. Randi mulai terbiasa mengambil apapun yang bukan miliknya. Mulai dari uang receh di meja, rokok satu batang, hingga barang kecil lainnya. Hatinya menjadi tumpul terhadap rasa bersalah. Suatu malam, salah satu temannya kehilangan korek kesayangannya yang sudah lama dipakai. Korek itu bukan sekedar alat, tapi kenangan. Wajah temannya terlihat kecewa. Namun Randi memilih diam, pura-pura tak tahu meski korek itu ada di sakunya. Sejak saat itu, suasana nongkrong tak lagi sama. Tawa mulai berkurang. Beberapa teman memilih menjauh. Randi merasa heran, tak paham apa kesalahannya. Ia tak tahu bahwa perbuatan kecil yang terus diulang akan menjadi dosa besar di mata nurani. Dan ketika nurani telah mati, peringatan dari Tuhan biasanya datang dengan cara yang tak pernah disangka. Peringatan pertama. Azab tak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir sebagai peringatan kecil. Begitulah yang dialami Randi. Suatu hari motornya mogok di tengah jalan saat hujan deras. Ia terpaksa mendorong motor dengan pakaian basah kuyup. Saat sampai di rumah, Randi mencari korek untuk menyalakan kompor. Aneh, satupun korek yang bisa digunakan. Semua rusak, basah, atau habis gasnya. Padahal ia merasa punya banyak. Malam itu ia kelaparan. Tak ada api, tak ada makanan hangat. Ia terpaksa tidur dengan perut kosong. Namun Randi hanya mengeluh. Tak mengambil hikmah apapun. Hari-hari berikutnya, kesialan kecil terus berdatangan. Uangnya sering hilang tanpa sebab. Rokok yang baru dibeli jatuh entah kemana.
Bahkan korek yang ia beli sendiri selalu hilang dengan cepat. Ironisnya, Randi mulai kesal. Kenapa sih hidup gue gini? Keluhnya. Ia tak sadar, apa yang ia rasakan hanyalah pantulan dari perbuatannya sendiri. Seperti ia mengambil milik orang lain, kini miliknya pun sering diambil keadaan. Teman-temannya semakin menjauh. Warung kopi yang dulu ramai kini terasa sepi baginya. Tak ada lagi yang mau meminjamkan korek, bahkan untuk sekedar menyalakan rokok. Peringatan sebenarnya sudah jelas, namun Randi masih keras kepala. Ia menganggap semuanya hanya kebetulan. Ia tak tahu jika peringatan diabaikan, azab yang lebih berat akan segera menyusul. Kehilangan kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang mahal. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Randi mulai merasakan itu. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia mulai dicurigai. Setiap ada barang kecil yang hilang, tatapan mata mengarah kepadanya. Ia merasa tersinggung, marah, dan terhina. Namun ia lupa, semua itu berasal dari kebiasaan yang ia pelihara sendiri. Nama baiknya perlahan runtuh digantikan bisik-bisik di belakang. Suatu malam, Randi menghadiri acara kumpul keluarga. Di sana, ia tanpa sadar memasukkan korek milik sepupunya ke saku. Saat disadari, keributan pun terjadi. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Wajah Randi memerah. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang begitu dalam. Namun bukannya menyesal, ia justru menyalahkan orang lain. Sejak kejadian itu, Randi semakin dijauhi. Ia merasa sendirian. Nongkrong tak lagi menyenangkan. Tak ada yang mau meminjamkan korek, bahkan untuk sekedar menyalakan rokok. Malam-malamnya diisi dengan rokok tanpa api dan pikiran tanpa arah. Disitulah ia mulai merenung, namun egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Padahal azab terbesar bukanlah kehilangan barang dan toko, melainkan kehilangan kepercayaan dan harga diri. Dan Randi telah merasakannya sedikit demi sedikit. Titik terendah. Suatu malam, Randi benar-benar berada di titik terendah hidupnya. Ia kehilangan pekerjaan karena dituduh mengambil barang kecil di tempat kerja. Tak ada bukti kuat, tapi reputasinya sudah cukup untuk membuatnya disingkirkan. Ia pulang dengan langkah gontai. Di kamarnya yang sepi, ia duduk menatap tumpukan korek di laci. Untuk pertama kalinya, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh. Ia sadar, semua ini bermula dari hal kecil yang ia anggap sepele. Ia teringat wajah-wajah teman yang kecewa, tatapan curiga tetangga, dan rasa lapar di malam tanpa api. Randi mencoba menyalakan satu korek. Tangannya gemetar. Api menyala sebentar, lalu padam. Seperti hidupnya. Ia tersungkur, menangis, dan merasa benar-benar dihukum. Malam itu, ia berdoa. Untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh. Ia memohon ampun atas perbuatannya, sekecil apapun itu. Ia sadar, Tuhan Maha Adil, tak ada perbuatan yang luput dari balasan. Kesadaran yang terlambat. Keesokan harinya, Randi mencoba berubah. Ia mengembalikan korek-korek yang masih bisa ia temukan kepada pemiliknya. Sebagian sudah lupa, sebagian menolak dengan dingin. Luka kepercayaan tak mudah sembuh. Ia mulai hidup sederhana, menjauhi kebiasaan lama, namun bekasnya tetap ada. Setiap orang memandangnya dengan ragu. Randi belajar menerima itu sebagai bagian dari azab. Ia bekerja serabutan, menata ulang hidupnya. Setiap kali melihat korek, hatinya bergetar. Ia teringat betapa kecil perbuatannya, tapi betapa besar dampaknya. Kesadaran itu datang meski terlambat, namun setidaknya ia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pelajaran hidup. Waktu berlalu, Randi perlahan bangkit. Meski tak seutuh dulu, ia belajar jujur dan bertanggung jawab. Ia sering mengingatkan orang lain agar tak meremehkan perbuatan kecil. Dosa itu bukan soal besar atau kecil, ucapnya suatu hari, tapi soal kejujuran dan niat. Ia menjadikan hidupnya sebagai pelajaran, bahwa mengambil korek teman bukan sekadar bercanda, tapi awal dari rusaknya karakter.
Azab yang ia alami mengajarkannya satu hal penting. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghancurkan hidup seseorang. Penutup dan hikmah. Kini Randi hidup lebih tenang. Ia tak lagi kayak teman, tapi hatinya lebih damai. Ia sadar, Tuhan memberi azab bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan sekecil apapun. Mengambil yang bukan hak kita, meski hanya korek, tetaplah sebuah kesalahan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, agar kita menjaga amanah, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Karena azab tak selalu datang dengan petir dan badai. Kadang ia hadir perlahan melalui hal-hal kecil yang kita anggap sepele.